Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Rason di Base Camp Waikandis, Menara Langit. Jadi setelah saya kemarin buat konten untuk menyetop kegiatan pesantren seluruh Indonesia dalam rangka mengevaluasi setelah kejadian 63 syuhada santri wafat. Jadi yang selama ini saya curigai, kenapa sampai Ustadz Yahya Waloni sebelum meninggal menyatakan 100% umat muslim Indonesia ini munafik. Ya, dengan kasus wafatnya 63 santri ini jelas bahwa pesantren ini membunuh, walaupun sifatnya sepertinya bencana alam kebetulan, tapi ternyata itu secara fisik membunuh. Padahal ada secara sistem pembunuhan melalui pesantren, yaitu dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab petunjuk, dengan kitab-kitab palsu, dengan ulama-ulama palsu. Sebab kalau dia pakai kitab asli, itu orang-orang yang benar, yang jujur, itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Jadi sebelum bencana, para nabi, orang-orang soleh itu selalu terhindar dari bencana. Nah, kalau sampai terjadi bencana ini kan berarti memang ada kejahatan yang berkembang di tempat itu. Nah, hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi dengan bangsa ini. Jadi bangsa kita ini sekarang memang mayoritas tidak menggunakan akal sehat. Makanya Rocky Gerung, Ferry Irwandi, orang teriak-teriak untuk menggunakan akal sehat. Jadi ternyata masyarakat kita membabi buta mendukung orang-orang yang pendusta. Ini kan udah jelas mayoritas yang mendukung pendusta ini. Kenapa sampai Pak Jokowi berkuasa, lalu KKN merajalela, seperti Gibran bisa didudukan jadi wakil presiden dengan kondisi secara manusianya ya enggak wajar gitu. Berarti kan masyarakat kita ini sakit parah nih dalam logika berpikir. Dia bisa mendukung orang yang tidak jujur, pendusta, tapi dia dukung terus. Ini kan berarti buta, tuli, bisu. Kalau yang dikata kitab itu sumun, bu'mun, umyun, fahum layarji'un. Dan pundi-pundi suara mereka itu ada di pesantren-pesantren ini. Nah, pesantren yang tidak sesuai seperti FPI dan Hizbut Tahrir yang mencerdaskan umat ini dibasmi sama mereka. Dan pesantren-pesantren yang percaya pada mistik, tahyul, segala macam yang dulu di zaman kegelapan Eropa ini dipelihara. Jadi pesantren-pesantren ini kan sudah ada sejak zaman Belanda. Dan sejak zaman Belanda itu sudah dikirim ulama-ulama palsu dan ajaran palsu. Jadi umat Islam di Eropa itu dari abad pertama sampai sekarang ada. Nah, mereka punya ajaran spiritual mistik memang. Nah, dengan Islam berkembanglah ilmu pengetahuan, sains, lahirlah teknologi
yang dulunya teknologi itu ada di Nusantara ini di milenium pertama, teknologi logam, kata Bosman Mardige itu. Nah sekarang teknologi logam itu sudah dikuasai oleh Eropa, dan kita dulu di zaman-zaman milenium pertama kita lah yang menguasai teknologi logam, sehingga kerajaan-kerajaan Nusantara ini menyebar di seluruh dunia. Nah hari ini terbalik, kita jadi pusat kesesatan. Orang yang bodoh, yang tidak punya pendidikan, kita jadikan pemimpin. Nah ini luar biasa masyarakat kita ini, berarti masyarakat kita ini udah tidak peduli pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan itu lahirnya dari pendidikan agama, mengatasnamakan agama ini. Jadi selama berabad-abad pendidikan mengatasnamakan agama ini ternyata sarang kesesatan, sarang ketidakjujuran, sarang korupsi. Jadi memang di era Prabowo Subianto ini ya alhamdulillah terbuka nih berbagai macam aib yang selama ini ditutup, termasuk mafia-mafia kredit dan lain-lain. Ini terakhir mafia pendidikan agama. Emang aneh, korupsi yang terbesar di Departemen Agama, temuan KPK dulu. Haji dikorupsi segala macam, berarti kan lembaga-lembaga atas nama agama ini yang nggak beres ini. Ya mudah-mudahan di era Prabowo Subianto ini kita bisa kembali berpikir kritis, karena memang beliau kebetulan orang yang berpendidikan tinggi dari keluarganya dan juga beriman, walaupun imannya di keluarganya berbeda-beda, tapi secara akal sehatnya mereka punya pemikiran yang baik ya, termasuk Yahya Waloni. Dia punya pemikiran sehat sehingga dia mempercayai kitab petunjuk yang asli. Nah hari ini pesantren-pesantren kita ini, kitab petunjuk yang asli itu diolah dengan pemahaman mantra, mistik, dogma. Jadi digunakan sebagai alat-alat kejahatan itu ayat-ayat itu, bukan alat-alat revolusi kemajuan yang dulu dirintis oleh Nabi penutup Muhammad SAW dengan Iqra, dengan berpikir masalah umat, bagaimana menjadi lebih baik melawan kejahiliahan. Sekarang justru lembaga-lembaga pendidikan agama inilah yang melahirkan kejahiliahan. Itulah muncul pemimpin yang sangat pendusta, sangat KKN, sangat tidak tahu malu selama ini. Dan ini Prabowo ini ya menjelang 1 tahun dia menjadi presiden 20 Oktober nanti. Mudah-mudahan beliau selamat memperbaiki bangsa dan negara ini sampai akhir jabatannya, dan dia bisa mengevaluasi segala macam penyakit yang ada pada bangsa ini yang telah merongrong negara ini. Sendi-sendi negara ini hampir hancur semua ya. Kita menghormati para penjahat, terang-terangan penjahat di negara ini dipuja di negara ini oleh rakyatnya. Berarti rakyatnya ini kan tersesat, bahkan kafir. Ya mudah-mudahan kita semua selamat. Salam dari Bang Hajian Rason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong untuk menyelamatkan bangsa ini. Robi adil nimur kola sedeki warini muraja sekian jalim adun kasultanan nasiroh. Salamun kolam mirrohim. Sampai jumpa lagi, terima kasih.